Tutor Utama Lemdiklat Polri, dan sebagai Satker Penyelenggara Subag Pemberdayaan Polwan Bagasus Robingkar SSDM Polri. Demikian pejabat upacara pada pagi hari ini. Selanjutnya kita nantikan jalannya upacara. Terima kasih dan selamat pagi. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan! Siapkan sahur. Red. Istirahat di tempat. Red. Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Siap. Red. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Red! Tegak senjata! Red! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ibu ke-95 tanggal 22 Desember 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Pasang sahur. Red.
kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Lepas sanggur! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan, mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelarakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pimpinan perkumpulan perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22-25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta dan dibentuk suatu organisasi federasi yang mandiri
dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Melalui PPPI tersebut, terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Pada tahun 1935, diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebar rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya, dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 369 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur, tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia, disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu, istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam rebut menegakkan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan umum. Perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 22 Desember 2023. Himne Hari Ibu.
Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Dalam kesempatan upacara ini saya akan membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Ibu ke-95, 22 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 22 Desember 2023, kita dapat melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-95, seraya mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Ibu dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, setiap tanggal 22 Desember. Peringatan Hari Ibu bagi bangsa Indonesia bukanlah Mother Day. Ini karena peringatan Hari Ibu didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta, yang merupakan sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Maka peringatan Hari Ibu di Indonesia esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu yang tentunya juga sungguh istimewa, namun lebih dari itu untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Diperingatinya Hari Ibu setiap tahunnya diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas agar memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Peringatan Hari Ibu mengingatkan kita semua bahwa keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian yang kita dambakan tidak akan pernah tercapai tanpa peran perempuan. Peserta upacara yang saya hormati, dengan mempertimbangkan kondisi dan isu-isu prioritas hingga saat ini, peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 masih mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan subtema yang disesuaikan pada tahun berjalan dan saling terkait untuk membingkai semangat dan pergerakan perempuan. Pengambilan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju didasari oleh situasi kondisi di masyarakat saat ini, manakala persoalan kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan akses ekonomi perempuan, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat tertinggal dibandingkan laki-laki. Namun di sisi lain, telah banyak bukti besarnya peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Di Indonesia, telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis yang awalnya terkesan mustahil dilakukan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan atau agent of change. Pergerakan perempuan dalam pembangunan tentunya tidak lepas dari dukungan semua pihak,
baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, semua upaya dan langkah diharapkan akan mampu berjalan sesuai dengan prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai bangsa di dunia, baik di tingkat regional maupun internasional. Peserta upacara yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini, saya ingin mengajak semua masyarakat, khususnya kaum perempuan Indonesia, untuk terus berkarya, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya. Marilah kita sebagai sesama perempuan saling mendorong, saling menginspirasi, dan saling membantu. Janganlah sesama perempuan saling menjatuhkan, karena perempuan akan semakin kuat jika bersatu untuk mendobrak stigma yang masih melekat pada kita. Sekarang adalah waktunya bagi perempuan untuk memberi warna tersendiri bagi pembangunan bangsa ini melalui peran karya nyata. Tentunya kaum perempuan tidak dapat berjuang sendiri. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak seluruh pihak yang hadir untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memberdayakan perempuan di berbagai bidang. Bersama perempuan, kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tertanda Bintang Puspa Yoga. Amanat selesai. Siap! Run! Mars Hari Ibu. Pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam